Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto hingga berdampak pada anggaran perjalanan dinas membuat pelaku bisnis perhotelan menjerit. Pasalnya, hampir 60% pendapatan industri perhotelan berasal dari aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Di Jawa Barat, tercatat sepanjang Maret 2025, rata-rata okupansi hotel tak lebih dari 30%. Meski sempat meningkat saat musim libur lebaran, namun tetap tak sebanding dengan biaya operasional dan gaji karyawan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah hotel mulai merumahkan karyawan karena pendapatan yang menurun drastis tak mampu menutup biaya operasional yang tinggi. Okupansi hotel bulan Maret ya Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret rata-rata di Jawa Barat tuh kurang lebih 26,64%. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Kami sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin ke depan setelah bulan April ini, kalau memang tidak ada perbaikan, okupansi tetap di bawah 20%, ya, itu kemungkinan yang paling buruk sama sekali yaitu ada efisiensi pengurangan karyawan. Dalam kondisi sekarang untuk bisa survive dalam mengelola operasional 3 bulan aja nggak mampu. Ya, ini kemarin ini hotel-hotel masih sedikit bisa ada kelegaan karena dia masih ada saving kemarin kan di bulan Desember kemarin. Nah, ini udah habis apalagi ini di bulan April tidak ada lagi kegiatan bukber. Hanya berharap kondisi yang ada dan kondisi yang ada tidak ada kegiatan pemerintah akan repot. Jadi Sekjen PHRI, Maulana Yusran bilang, menurunnya agenda perjalanan dinas pemerintah sangat berpengaruh. PHRI juga tak sepakat jika pemerintah meminta pelaku industri perhotelan mencari target market lain untuk cegah gelombang PHK. Sampai saat ini baik pusat maupun daerah itu belum terlihat di berbagai daerah. Nah, ini juga menjadi satu yang menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis hotel ya, apalagi khususnya kalau kita bicara setelah Lebaran. Kita baru mengalami peningkatan okupansi semasa Lebaran di tengah pada fase bulan Ramadan atau bulan Maret itu memang benar-benar dalam kondisi yang sangat rendah, yaitu di rata-rata okupansi 20%. Pemerintah ingin berharap kita mencari pasar baru di dalam situ. Ini nggak satu hal yang mudah. Merubah satu ekosistem yang sudah terbentuk itu ke arah yang berbeda, itu juga butuh suatu proses. Kalau kita melakukannya secara sporadis, tentu dampaknya juga akan dirasakan banyak selain dari pelaku usaha juga terhadap masyarakat yang di mana. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada Januari lalu. Perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan termasuk dalam komponen dana yang diminta oleh Presiden untuk dipangkas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bisnis perhotelan menjadi salah satu yang terdampak dari kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Tingkat okupansi hotel yang menurun secara drastis tidak sebanding dengan biaya operasional hingga berujung pada karyawan hotel yang harus dirumahkan. Bagaimana kondisinya saat ini dan apa solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Sudah ada Pak Haryadi Sukamdhani dan juga ada Ketua Komisi 7 DPR, ada Pak Saleh Partaunan Daulay. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin dulu Pak, mohon maaf lahir batin. Ya, maaf batin juga Pak Daulay, Pak Adisti. Wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya ke Pak Sukamdhani dulu. Pak, ini kan kalau kita lihat dari tayangan tadi, kita simak bersama sebenarnya bagaimana ini prospek ataupun kondisi bisnis perhotelan saat ini. Bahkan tadi salah satu yang diwawancara mengatakan kalau memang kondisinya masih terus begini, bisa jadi setelah Lebaran atau di bulan April ini benar-benar akan ada karyawan hotel yang memang harus dirumahkan. Ya, Pak Haryadi. Jadi begini Mbak. Pertama adalah di kuartal pertama ini memang kegiatan pemerintah boleh dibilang sangat kecil sekali ya, kecil sekali.
Dan apa yang sempat juga kami bicarakan dengan Pak Saleh Daulay di Komisi 7, memang kemungkinan di kuartal kedua baru pemerintah itu akan memberikan atau mengeksekusi belanjanya. Jadi kemarin itu memang sama sekali kegiatannya sangat minim sekali. Jadi kita harapkan nanti di kuartal kedua ini pemerintah mulai melakukan spending. Nah, namun demikian, kalau kita mencermati kemarin di hari Lebaran, libur Lebaran, memang agak mengkhawatirkan ya, karena di catatan kami, kebetulan saya juga Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, kami mencatat bahwa bukan hanya hotel saja yang menurun okupansinya dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, tetapi di pusat rekreasi, baik itu anggota Putri, perusahaan perkumpulan usaha Taman Rekreasi Indonesia dan juga ARKI, Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia, itu semuanya mencatatkan penurunan. Bahkan PKBSI, Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, juga mencatat juga penurunan yang lebih rendah dari tahun lalu. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena kalau Lebaran itu kan sebetulnya istilahnya booster ya, karena pada saat itu masyarakat memiliki tambahan THR. uang, yaitu dari THR. Ya, nah ini kemarin kita melihat kok seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau nanti tidak ada langkah-langkah yang kita sama-sama dorong itu bisa kembali lagi, memang agak mengkhawatirkan. Di samping tadi memang kita juga menunggu eksekusi dari belanja pemerintah ya, karena kan ini kalau belanja pemerintah sebetulnya tidak hanya di jasa akomodasi, tapi juga sektor-sektor yang lain. Demikian, Mbak Isti. Oke, jadi di momen libur Lebaran saja yang biasanya ekspektasinya akan ada peningkatan konsumsi begitu ya, karena memang ada tunjangan hari raya. Ini Anda bisa mengatakan kalau memang daya beli ini memang lagi lesu-lesunya walaupun di momen libur Lebaran kemarin. Dan benarkah penurunan okupansi hotel ini bahkan turun sampai 20%? Iya betul, Mbak. Jadi secara nasional kami monitor itu rata-rata kira-kira 20%. Walaupun memang untuk daerah-daerah tertentu seperti Jogja itu masih agak sedikit lebih baik, tetapi tetap mencatat lebih rendah dari tahun lalu. Jadi hampir semua daerah yang kami pantau itu semuanya lebih rendah dari tahun lalu. Hanya memang daerah yang favorit itu memang dia agak lebih panjang. Jadi misalnya kemarin Jogja itu masih ada tamu sampai dengan tanggal 6. Tapi kalau untuk Solo itu misalnya tanggal 4 itu sudah turun okupansinya. Demikian, Mbak Adisti. Oke lah, kalau di Jogja kemudian masih bisa bertahan. Lalu bagaimana di kota-kota lainnya begitu ya, nasib operasional hotel sendiri termasuk juga karyawannya. Data dari PHRI sendiri sudah berapa banyak hotel yang kemudian harus ataupun terpaksa untuk merumahkan karyawan mereka karena sudah tidak bisa sanggup lagi ini untuk operasional hotel? Memang yang sudah menyatakan menutup itu 2 hotel di Bogor, Mbak Adisti, jadi secara resmi. Tetapi kalau yang merumahkan itu ya sepanjang kuartal pertama, yang jelas daily worker itu sudah banyak yang dirumahkan karena mengikuti okupansi, Mbak. Jadi secara natural gitu ya mengikuti okupansi yang ada. Jadi sebenarnya kalau kita bicara merumahkan di kuartal pertama itu sudah banyak yang dan hanya yang mendiklat dia itu tutup operasi itu baru 2 hotel di Bogor. Demikian, Mbak. Oke, jadi sudah ada data, ada 2 hotel di Bogor yang memang sudah menyatakan untuk menutup operasionalnya karena sudah tidak sanggup lagi ya dengan tidak. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, ini gimana nih kalau kita lihat banyak karyawan hotel yang kemudian di PHK, dirumahkan, buntut dari kebijakan efisiensi. Kalau Pak Haryadi mengatakan kita masih berharap di kuartal kedua soal efisiensi anggaran ini bisa kemudian dirubah lah ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian rapat-rapat di hotel ini kan kuartal 1 kemarin ini sudah tidak ada begitu. Ya, ini sebetulnya adalah suatu kebijakan yang saya kira sangat dilematis ya. Kenapa saya katakan dilematis? Karena memang pemerintah pada satu sisi itu ingin melakukan efisiensi dan memaksimalkan penggunaan anggaran kepada program-program kerakyatan yang lain, tetapi di sisi yang lain juga tentu para pengusaha hotel itu ingin bertahan dari anggaran yang selama ini memang dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan di hotel-hotel. Gitu. Jadi kalau misalnya anggaran untuk kerakyatannya itu dikurangi dan tetap seperti yang dulu, maka anggaran kerakyatannya efisiensinya tidak tercapai. Tetapi kalau misalnya
tadi kembali kepada program yang seperti dulu, ya maka tentu saja efisiensinya tidak akan terlaksana. Nah, ini kan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini maksudnya adalah pemerintah pada skala yang katakanlah tertinggi, yaitu Bapak Presiden. Nah, karena itu saya berharap Pak Haryadi dengan teman-teman pengurus perhimpunan perhotelan ini itu bisa melakukan dialog langsung dengan Presiden. Karena kayak kemarin itu kan sebetulnya dialognya sangat terbuka. Presiden bisa mendengar semua masukan. Dan saya yakin jika Presiden mendapat masukan langsung, pasti ini bisa ditangani dengan baik. Sebab Presiden sendiri sekarang kan concernnya itu adalah bagaimana agar pendidikan, kesehatan, dan juga tenaga kerja itu bisa disiapkan, disediakan dengan baik gitu. Jadi karena itu ini tidak ada satupun halangan saya kira dari teman-teman untuk berbicara. Karena tadi kalau memang berharap akan ada perubahan status pada kebijakan ini, ya tentu yang bisa merubah itu adalah Presiden. Saya kira Menteri sekalipun untuk saat ini tidak bisa merubah itu karena kebijakannya sama semua kan. Ada penghematan di belanja pegawai, terutama yang sifatnya rapat-rapat di luar kantor, dan juga ATK dan perjalanan dinas begitu. Oke. Ya bisa dikatakan seperti buah si malakama ya, Pak Saleh Daulay begitu ya. Di lain sisi memang kita ingin efisiensi anggaran, penghematan, tapi di satu sisi kemudian kita lihat bagaimana nasib dari operasional hotel sendiri yang harus merumahkan karyawannya, bahkan sudah ada yang menutup hotel. Ada 2 hotel di Bogor, Jawa Barat yang memang harus tutup karena memang sudah tidak sanggup lagi begitu ya. Nah, Anda mengatakan jadi solusinya ya PHRI harus benar-benar bertemu audiensi dengan Pak Presiden untuk menyampaikan begitu. Apakah Anda dan juga teman-teman dari DPR bisa memfasilitasi atau bagaimana ini untuk mendapatkan solusi win-win solution-nya begitu ya? Saya kira kan kantor Presiden itu terbuka kok untuk semua pihak, semua kalangan. Jadi tidak ada hambatan apapun dan tidak mesti perlu melalui DPR karena memang kerja ini kan berbeda dengan kerja yang katakanlah diarahkan kepada kebijakannya DPR. Ini murni adalah kebijakannya pemerintah dan karena itu tentu ya kita berharap ini bisa langsung kepada Presiden dari melalui kantor kepresidenan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh DPR terkait ini adalah tentu kita akan mendukung para pihak perhotelan ini untuk kembali lagi misalnya menerima kegiatan-kegiatan pemerintah dilaksanakan di hotel-hotel itu dengan cara apa? Cara ya kita meminta agar pemerintah lebih bijaksana di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Sebab begini, kalau misalnya terus-terusan tadi seperti yang diterangkan, betul-betul tidak boleh ada kebijakan, tidak boleh ada kegiatan di hotel, maka secara alamiah maka akan ada perumahan pegawai dan juga tidak tertutup kemungkinan akan ada PHK besar. Nah, kalau gelombang PHK ini terjadi besar-besaran di seluruh Indonesia, maka tentu yang akan rugi juga adalah pemerintah. Betul. Dan pemerintah belum tentu mampu mencari alternatif pekerjaan untuk mereka yang memang bidangnya hotel gitu. Kan ini bidangnya hotel. Jadi kalau bidangnya hotel ya mestinya bekerjanya di hotel. Dan juga tentu restoran ya. Tadi ada salah satu lagi restoran di dalam. Nah, belum lagi efek samping daripada industri hotel dan juga restoran ini, di mana bahan baku, bahan makanan yang dimasak di hotel itu tentu adalah diambil langsung dari para petani dan juga di pasar-pasar. Nah, kalau misalnya diambil langsung dari para petani dan di pasar-pasar, maka para petani kita juga sebetulnya sangat tergantung dengan nilai jual mereka kepada hotel dan industri ini, restoran. Nah, karena itulah maka ini saling terkait memang luar biasa dan perputaran uang juga di masyarakat tuh sangat terbantu dengan adanya hotel-hotel yang seperti ini. Jadi karena itu sekali lagi tentu kita berharap ada upaya
melakukan analisa dan kajian lebih mendalam dan bijaksana terkait dengan ini. Dan tentu saya tidak bisa juga menyalahkan pemerintah dalam hal ini yang hendak melakukan efisiensi itu, tetapi efisiensi yang seperti apa yang paling pas sehingga tidak ada yang bisa dirugikan. Sama dengan kayak kemarin itu kan, bahwa efisiensi ini tidak boleh sampai mengganggu para pekerja atau pegawai ASN yang bekerja di seluruh Indonesia. Kemarin tuh di Komisi 7 itu sempat ada aturan untuk merumahkan sebagian dari karyawan TVRI, bahkan RRI. Nah, itu kita tangani sehingga tidak boleh ada yang dirumahkan. Kenapa? Karena tujuan daripada efisiensi itu bukan katakanlah mengurangi karyawan dan juga mengorbankan karyawan dan ASN, tetapi tujuannya adalah melakukan efisiensi itu. Nah, ini juga sebetulnya seperti ini. Nah, makanya karena kemarin kita ingatkan, akhirnya tidak jadi ya dirumahkan dan juga di PHK. Kembali lagi mereka bekerja. Nah, ini pun sebetulnya Ya, itu kan dari kurang segi lebih seperti TVRI itu. yang memang plat merah lah bisa dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana kemudian nasib para karyawan hotel yang kemudian kita tahu sektornya di hospitality gitu dengan adanya efisiensi anggarannya ini tentu bisa dikatakan badai PHK yang tinggal di depan mata lagi begitu. Nah, apakah mungkin kemudian kebijakan ini dimungkinkan untuk direvisi ketika memang nanti akan ada pertemuan yang memang difasilitasi begitu ya, pertemuan antara PHRI dan juga Presiden dan juga pemerintah pusat untuk membahas lagi soal kebijakan ini, jangan sampai kemudian nanti dampaknya adalah soal pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan hotel ini yang nasibnya di ujung tanduk. Saya kira sangat mungkin sekali ya. Karena apa? Karena keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah terkait ini itu sebetulnya adalah kebijakan yang saya kira tidak dalam sebuah aturan hukum yang besar, misalnya katakan ada di dalam undang-undang, ada di dalam perpres, bukan. Ini adalah aturan yang memang dari presiden sendiri yang menginginkan adanya efisiensi itu, dan efisiensi itu bisa dikatakan dikaji lagi sektornya. Sektor bidang apa lagi yang memang bisa dibuka untuk dikatakan dilonggarkan lah semacam itu. Nah, kalau itu dilakukan kan tentu tidak ada yang dilanggar, kecuali kalau misalnya itu dilakukan presiden melanggar aturan. Nah, ini kan aturannya pada tahap presiden, jadi presiden yang mengatur ini gitu. Jadi kalau presiden mengatur, nah presiden sendiri yang bisa melakukan pelonggaran lah semacam itu terhadap aturan itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada yang dilanggar, misalnya kayak undang-undang gitu yang dilanggar, itu tentu agak lebih rumit ya. Kalau untuk yang ini saya kira tidak seperti itu. Nah, makanya perlu ada pertemuan itu, lalu PHRI meminta untuk lakukan kajian lagi, lalu minta supaya ambil keputusan yang lebih bijaksana. Kalau saya pikir begitu ya, kita juga tidak mendikte presiden, karena presiden ini kan sedang semangatnya, ya sangat-sangat semangat ya untuk bagaimana meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sejauh ini? Kalau tadi Pak Saleh Daulay mengatakan ya kita sih berharap nanti akan ada sebuah pertemuan antara PHRI dan juga Presiden, termasuk juga mungkin pemerintah untuk kemudian bisa menemukan solusi, win-win solution. Jangan sampai kemudian ini berdampak kepada gelombang PHK yang lebih besar lagi setelah Lebaran ini. Jadi Mbak Desi, Pak Saleh, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ibu Menteri Pariwisata. Dan kami juga sudah menyampaikan seluruh data-datanya. Memang kami meminta Bu Menteri, karena Bu Menteri adalah anggota kabinet, sehingga kita harapkan komunikasi dengan Presiden bisa lebih cepat. Jadi sudah kami sampaikan semua. Memang kalau untuk pertemuan dengan Presiden, kami juga sudah menulis surat kepada beliau untuk membicarakan hal ini, dan juga dengan Ibu Menteri Keuangan. Namun demikian memang mungkin perlu waktu ya untuk komunikasi langsung dengan Bapak Presiden, tapi paling tidak melalui menteri yang terkait langsung berhubungan dengan kami sudah kami sampaikan. Dan harapan kami ini juga sudah dibahas oleh kabinet, khususnya kementerian di bawahnya Menko Perekonomian, untuk melihat kembali mengenai eksekusi dari belanja pemerintah ini. Kan tadi saya sampaikan bahwa jasa akomodasi ini kan hanya salah satu aja Mbak Disti
masih ada sektor-sektor lain yang juga menunggu bagaimana eksekusi daripada belanja pemerintah. Jadi ini masalahnya menurut saya kalau tidak cepat-cepat dieksekusi memang pasti akan mengganggu jalannya ekonomi kita ya. Karena bagaimanapun juga spending pemerintah ini kan jumlahnya besar, Mbak Disti. Demikian. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin pemerintah pusat sedang menonton program ini, Pak Haryadi, untuk bisa kemudian nanti diaturlah waktunya. Pak Presiden punya waktu, PHRI juga bisa menyampaikan pendapatnya begitu ya soal nasib para karyawan hotel dan juga nasib operasional hotel ke depannya. Ya, jadi kami berharap bahwa paling tidak rencana untuk eksekusi belanja negara ini harus segera dilaksanakan di bulan April ini. Karena kalau nanti ini berkepanjangan, pasti akan ada pengaruhnya. Tidak semua hotel itu memiliki pasar yang bisa menggantikan dengan cepat. Jadi ini juga saya ingin menyampaikan karena beberapa waktu yang lalu ada dari pihak pemerintah lah gitu yang ngomongnya enak aja gitu ya, cari aja pasar yang lain. Kita bilang kita di selama ini kan hotel itu tumbuh karena permintaan, dan permintaan itu lahir dari permintaan pemerintah sendiri. Bahkan mungkin kalau kita ingat di beberapa event-event khusus seperti di acara PON misalnya kayak gitu, itu kita diminta loh untuk membangun hotel. Waktu itu seperti di Papua ya, kita pernah seperti itu dan sebagainya. Kita di waktu Sumatera Selatan itu kan terjadi pembangunan hotel yang juga cukup masif ya, untuk menyediakan kebutuhan daripada apa yang diminta oleh pemerintah. Jadi menurut saya jangan menyalahkan, itu tidak baik lah kalau kita terus nyalain ada pembicaraan ngomong seperti itu gitu ya. Karena investasi hotel itu bukan investasi kecil, Mbak Disti. Ini jangka panjang. Jadi kalau seperti itu kita khawatirkan nantinya respon dari investor itu jadinya negatif gitu. Orang jadi males. Ini juga sedikit saya mengungkit juga masalah yang di Puncak kemarin Jawa Barat. Itu orang sudah punya perizinannya sudah lengkap, ya kan, terus tiba-tiba dituding ini nggak benar segala macam. Kan orang kan pegang izin itu gitu. Jadi ini masalah kepastian hukum juga yang perlu kami sampaikan juga di sini. Jadi untuk kita jangan mudah aja menuding seperti mencari gampangnya gitu. Demikian Mbak Dis. Oke, terakhir Pak Saleh Daulay, apa yang bisa didorong dari DPR untuk bisa mencari solusi paling tidak dalam jangka pendek lah, Pak Saleh? Ya, kalau kami itu sebetulnya ya itu tadi memang akan bicara dengan pemerintah dan DPR bisa melakukan upaya misalnya dalam bentuk kita akan rapat dengan menterinya seperti yang disampaikan Pak Haryadi tadi, nanti kita akan dorong itu. Lalu kita akan melakukan pengawasan bagaimana agar Ibu Menteri bisa menyegerakan ya untuk berbicara dengan Bapak Presiden. Karena gini, saya kira bukan tidak diterima ini. Mungkin Presiden juga lagi cari jalan ini gitu loh. Jadi kan permasalahan ini kan seperti saya katakan tadi dilematis. Jadi karena dia dilematis, maka tidak mudah untuk mencari jalan, mencarikan solusi ini. Dan karena itulah maka ya kita tunggu, mudah-mudahan ada jalan, ada solusi yang menguntungkan baik pemerintah maupun juga teman-teman dari PHRI. Dan karena itu tentu ya kita harus sabar, kita dukung pemerintahan ini dan mudah-mudahan semua pihak dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Oke, kita harapkan akan ada pertemuan yang benar-benar terrealisasi antara PHRI termasuk juga pemerintah pusat untuk bisa mencari win-win solution ini. Terima kasih Ketua Komisi 7 DPR RI Pak Saleh Daulay telah bergabung bersama kami, dan juga ada Ketua PHRI Pak Haryadi Sukamdhani telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum.